Siapa yang mengamalkan doa singkat ini sebanyak 3 kali setiap pagi dan sore hari di hari Jumat, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun ia pernah melakukan dosa besar. Apalagi besok adalah Jumat pertama di bulan Muharram, waktu yang sangat sakral dan agung untuk membersihkan seluruh lembaran hidup kita dari noda masa lalu. Jangan biarkan momentum langka di awal tahun baru Islam ini berlalu begitu saja tanpa ada usaha dari jasad kita untuk mengetuk pintu ampunannya. Sebelum kita dengarkan penjelasan lengkap beserta lafaz doanya, mari luangkan waktu 1 detik untuk klik tombol like dan subscribe. Mari dukung siar dakwah ini agar menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, memberi kehidupan, kesehatan, kesempatan, serta berbagai nikmat yang tidak mampu kita hitung jumlahnya. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan berlindung kepadanya dari keburukan diri serta akibat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini dalam keadaan sempurna. Kita pernah lalai, pernah tergelincir dalam dosa, pernah mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, bahkan mungkin pernah menunda kewajiban yang telah Allah perintahkan. Namun kabar gembiranya, Allah tidak pernah menutup pintu ampunan bagi hambanya yang ingin kembali. Bahkan dalam banyak ayat dan hadis, Allah justru memanggil hamba-hambanya yang berdosa agar segera kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Salah satu jalan kembali yang paling mudah sekaligus paling agung adalah memperbanyak istighfar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain, terdapat hadis yang berasal dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala dubura kulli sholatin astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana farra minaj jahfi." Barang siapa mengucapkan setelah setiap solat, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun ia pernah melakukan dosa yang sangat besar. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah. Namun tentu saja hadis ini tidak boleh dipahami secara keliru. Bukan berarti seseorang bebas melakukan maksiat lalu merasa cukup hanya dengan mengucapkan beberapa kalimat istighfar. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Setiap amalan memiliki ruh, memiliki makna,
dan memiliki konsekuensi dalam kehidupan seorang mukmin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istighfar ini, beliau sebenarnya sedang mengajarkan sebuah metode evaluasi diri yang luar biasa. Saudaraku, banyak orang mengira istighfar hanya sekedar ucapan, padahal hakikat istighfar jauh lebih dalam daripada sekedar rangkaian huruf yang keluar dari lisan kita. Istighfar adalah keberanian untuk mengakui kesalahan di hadapan Allah. Istighfar adalah kesadaran bahwa kita tidak sempurna. Istighfar adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan rahmat dan ampunan Allah setiap saat. Karena itulah, perhatikan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan sholat. Begitu salam selesai diucapkan, zikir pertama yang disunahkan bukanlah meminta harta, bukan meminta jabatan, bukan meminta kedudukan dunia. Yang pertama justru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan bahwa seorang hamba mungkin saja telah menyelesaikan sholatnya secara lahiriah, tetapi belum tentu ia melaksanakan sholat itu dengan sempurna. Tubuhnya memang berdiri menghadap kiblat, namun pikirannya bisa saja sedang berkelana kemana-mana. Ada yang ketika bertakbir masih memikirkan pekerjaan, ada yang sedang mengingat urusan bisnis, ada yang memikirkan tagihan, ada yang memikirkan konflik keluarga, ada yang memikirkan urusan dunia yang tidak ada habisnya. Akibatnya, sholat yang seharusnya menjadi momen perjumpaan hati dengan Allah justru dipenuhi gangguan dan kelalaian. Karena itulah, setelah selesai sholat, seorang mukmin diajarkan untuk beristighfar, seakan-akan ia berkata, "Ya Allah, aku telah berusaha beribadah kepadamu, namun aku sadar ibadahku masih penuh kekurangan. Aku sadar kehusyuanku belum sempurna, maka ampunilah segala kekurangan yang terjadi dalam sholatku." Lihatlah betapa indahnya ajaran Islam. Bahkan setelah melakukan kebaikan pun, kita masih diajarkan untuk memohon ampun. Karena orang beriman tidak sibuk membanggakan amalnya. Orang beriman justru sibuk memperbaiki amalnya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar rasa takutnya apabila amal yang ia lakukan belum diterima oleh Allah. Karena itu, istighfar bukanlah tanda kelemahan. Istighfar adalah tanda kedewasaan iman. Istighfar adalah bukti bahwa hati masih hidup. Istighfar adalah tanda bahwa seseorang masih peduli terhadap keselamatan dirinya di akhirat. Perhatikan kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Kalimat pertama adalah pengakuan dosa. Astaghfirullah, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Artinya, kita mengakui bahwa Allah adalah tempat kembali, tempat berharap, dan tempat meminta pertolongan. Lalu disebutkan Al-Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah kehilangan perhatian terhadap hambanya. Allah mengetahui air mata yang jatuh ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Allah mengetahui doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam. Allah mengetahui penyesalan yang tersembunyi di dalam dada. Kemudian
ditutup dengan kalimat wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Inilah puncak dari istighfar, bukan sekedar mengakui kesalahan, tetapi juga berjanji untuk berubah, bukan hanya menyesali dosa, tetapi juga berusaha meninggalkannya, bukan sekedar meminta maaf, tetapi juga bertekad menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Dan ketika seorang hamba melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka rahmat Allah akan datang kepadanya dengan cara yang tidak pernah ia sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan lebih dalam ajaran istighfar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mengajarkan zikir, tetapi juga mengajarkan sebuah pola hidup yang penuh kesadaran. Setiap hari seorang muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah setiap sholat, ia diperintahkan untuk beristighfar. Artinya minimal 5 kali dalam sehari ia diajak untuk berhenti sejenak, menengok ke dalam dirinya dan bertanya, apa yang sudah aku lakukan hari ini? Apakah lisanku menyakiti orang lain? Apakah mataku melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah? Apakah telingaku mendengar sesuatu yang mengundang dosa? Apakah hatiku dipenuhi iri, dengki atau kesombongan? Apakah aku telah menjalankan amanah yang baik? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya hidup dalam hati seorang mukmin setiap kali ia mengucapkan istighfar. Karena itu, istighfar bukanlah ucapan yang kosong. Istighfar adalah proses pembersihan jiwa. Istighfar adalah sarana memperbaiki arah perjalanan hidup. Istighfar adalah cara Allah mengajarkan manusia untuk tidak merasa dirinya suci. Semakin sering seseorang mengevaluasi dirinya, semakin kecil kemungkinan ia terjatuh pada kesombongan. Sebaliknya, semakin jarang seseorang melakukan muhasabah, semakin mudah ia merasa paling benar. Padahal salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah merasa tidak memiliki kesalahan. Ketika seseorang merasa dirinya selalu benar, saat itulah pintu perbaikan mulai tertutup. Namun ketika seseorang masih mampu berkata, ya Allah, aku masih banyak kekurangan, maka sesungguhnya pintu rahmat masih terbuka lebar untuknya. Inilah salah satu hikmah mengapa istighfar begitu sering diajarkan dalam Islam. Sahabat serambi surga yang dimuliakan Allah, para ulama juga menjelaskan adanya riwayat yang menunjukkan keutamaan membaca istighfar ini pada pagi dan sore hari di hari Jumat sebanyak 3 kali. Bacaan tersebut adalah Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Dibaca sebanyak 3 kali dengan penuh kesadaran, penghayatan dan ketulusan. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengapa hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri? Karena Jumat adalah hari evaluasi pekanan bagi seorang muslim. Jika setiap sholat adalah evaluasi harian, maka Jumat adalah evaluasi mingguan. Bayangkan seorang pedagang yang setiap hari menghitung pemasukan dan pengeluaran usahanya, tentu ia akan mengetahui di mana letak keuntungan dan kerugiannya. Demikian pula seorang mukmin, setiap Jumat ia perlu menghitung kembali perjalanan amalnya selama 1 pekan. Apa yang telah diperbaiki, apa yang masih harus diperjuangkan, dosa apa yang belum benar-benar ditinggalkan, ibadah apa yang masih perlu ditingkatkan, akhlak apa yang harus diperbaiki, hubungan dengan orang tua seperti apa, hubungan dengan pasangan seperti apa, hubungan dengan anak-anak seperti apa, hubungan dengan sesama manusia seperti apa. Jumat bukan hanya hari untuk mendengarkan khutbah. Jumat adalah hari untuk mengoreksi arah kehidupan.
Dan salah satu cara terbaik memulai evaluasi itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Saudaraku, perhatikan bagian penting dalam zikir tersebut. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalimat ini bukan sekedar pujian. Kalimat ini membangun kesadaran spiritual yang sangat kuat. Ketika seseorang mengucapkannya dengan hati yang hadir, ia sedang mengingat bahwa Allah selalu melihat dirinya. Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Allah mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang disimpan dalam hati. Allah mengetahui apa yang dilakukan ketika berada di tengah keramaian maupun ketika sendirian. Kesadaran seperti inilah yang melahirkan ketakwaan. Orang yang merasa diawasi Allah akan lebih berhati-hati menjaga lisannya. Ia tidak mudah menyebarkan fitnah. Ia tidak ringan menghina orang lain. Ia tidak mudah menyakiti hati sesama. Orang yang merasa diawasi Allah akan lebih berhati-hati menjaga pandangannya. Ia sadar bahwa tidak ada satupun pandangan yang luput dari pengawasan Allah. Orang yang merasa diawasi Allah akan lebih berhati-hati dalam mencari rizki. Ia tidak ingin memperoleh harta melalui jalan yang haram. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa ketakwaan bukan sekedar banyaknya ibadah. Ketakwaan adalah kemampuan menjaga diri saat tidak ada manusia yang melihat. Dan kesadaran itu tumbuh melalui zikir dan istighfar yang dilakukan dengan penuh penghayatan. Kemudian zikir tersebut ditutup dengan kalimat wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Kalimat ini sangat singkat, namun maknanya sangat besar. Tobat bukan hanya penyesalan. Tobat adalah perubahan arah hidup. Tobat berarti meninggalkan jalan yang salah dan memilih jalan yang diridhoi Allah. Taubat berarti meninggalkan maksiat dan mendekat kepada ketaatan. Taubat berarti menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin. Karena itu, seseorang yang benar-benar bertobat tidak hanya berkata, "Ya Allah, ampunilah aku," tetapi ia juga berkata dalam hatinya, "Ya Allah, bantulah aku agar tidak kembali mengulang kesalahan yang sama." Inilah yang membedakan istighfar yang hidup dengan istighfar yang hanya menjadi kebiasaan lisan. Jika istighfar yang hanya berhenti di lisan, maka perubahan tidak akan terjadi. Namun jika istighfar sampai menyentuh hati, maka hidup seseorang perlahan akan berubah. Perkataannya menjadi lebih baik, akhlaknya menjadi lebih baik, ibadahnya menjadi lebih baik, hubungannya dengan manusia juga menjadi lebih baik, dan hubungannya dengan Allah pun menjadi semakin dekat. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang gemar beristighfar pada waktu sahur, yaitu saat menjelang terbit fajar. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 18, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Perhatikanlah, Allah tidak sekedar memuji orang yang beristighfar. Allah menyebut waktu khusus ketika mereka melakukannya, yaitu saat kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidurnya, saat suasana begitu tenang, saat tidak ada keramaian dunia, saat hati lebih mudah merasakan kehadiran Allah. Pada waktu itulah para hamba pilihan memohon ampunan. Mereka menangisi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Mereka mengingat kelalaian-kelalaian yang pernah terjadi. Mereka memohon agar Allah membersihkan hati mereka. Mereka tidak merasa dirinya baik. Mereka tidak merasa dirinya suci. Mereka justru semakin takut kepada Allah ketika semakin dekat kepadanya. Karena semakin tinggi ilmu seseorang tentang Allah, semakin besar pula rasa tunduknya kepada Allah. Allah juga menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 17.
as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang berinfak, dan orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Perhatikan betapa istimewanya kedudukan ahli istighfar. Mereka disebut sejajar dengan orang-orang sabar, disebut bersama orang-orang yang jujur, disebut bersama orang-orang yang taat, disebut bersama orang-orang yang gemar berinfak. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan amalan kecil. Istighfar adalah ciri-ciri orang bertakwa. Istighfar adalah tanda bahwa hati seseorang masih hidup. Istighfar adalah bukti bahwa seseorang tidak pernah berhenti memperbaiki dirinya. Dan inilah yang menjadi salah satu rahasia mengapa Allah begitu mencintai hamba-hamba yang gemar memohon ampun kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang istighfar, kebanyakan orang hanya mengaitkannya dengan pengampunan dosa. Padahal Al-Quran menjelaskan bahwa istighfar tidak hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga menghadirkan keberkahan dalam kehidupan dunia. Salah satu dalil yang sangat masyhur yang terdapat dalam surah Nuh, ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya membersihkan catatan dosa. Istighfar juga menjadi sebab datangnya keberkahan hidup. Namun kita harus memahami satu hal yang sangat penting. Istighfar bukanlah mantra untuk menjadi kaya. Istighfar bukan jalan pintas untuk mendapatkan dunia. Istighfar adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Ketika seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah membuka banyak pintu kebaikan dalam hidupnya. Terkadang berupa ketenangan hati, terkadang berupa kesehatan, terkadang berupa keluarga yang harmonis, terkadang berupa kemudahan dalam mencari rizki, terkadang berupa perlindungan dari musibah yang tidak pernah ia sadari. Karena itu, orang yang rajin beristighfar tidak menghitung-hitung kapan rizki datang. Ia fokus memperbaiki dirinya dan memperbaiki hubungannya dengan Allah. Lalu Allah memberikan kebaikan dengan cara yang seringkali tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu dampak terbesar dari istighfar adalah perubahan kualitas ibadah. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah ia merasakan nikmatnya beribadah. Mengapa banyak orang merasa berat untuk sholat? Mengapa sebagian orang sulit khusyuk? Mengapa ada yang mudah mengantuk saat membaca Al-Quran? Mengapa ada yang cepat bosan ketika berada di majelis ilmu? Salah satu sebabnya adalah banyaknya dosa yang belum dibersihkan. Dosa ibarat debu yang menutupi cermin hati. Semakin banyak debu yang menempel, semakin sulit cahaya petunjuk masuk ke dalam jiwa. Karena itulah para ulama terdahulu sangat memperhatikan istighfar. Mereka memahami bahwa hati yang bersih akan lebih mudah menerima cahaya iman. Ketika hati menjadi bersih, sholat terasa lebih nikmat, doa terasa lebih khusyuk, membaca Al-Quran terasa lebih menyentuh, sedekah terasa lebih ringan, menolong sesama terasa lebih membahagiakan. Inilah salah satu rahasia besar
yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Istighfar yang benar tidak hanya menghapus dosa masa lalu, tetapi juga memperbaiki kualitas ibadah di masa depan. Saudaraku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Bahkan beliau yang telah dijamin kemuliaannya tetap memperbanyak istighfar setiap hari. Padahal beliau adalah manusia terbaik. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan kekurangan? Betapa kita jauh lebih membutuhkan istighfar dibandingkan siapapun. Karena itu, jangan pernah menunggu menjadi sempurna untuk mendekat kepada Allah. Datanglah kepada Allah dalam keadaan apapun. Datanglah meski hati masih penuh luka. Datanglah meski masih banyak kekurangan. Datanglah meski masih banyak dosa. Karena Allah tidak meminta kita datang dalam keadaan sempurna. Allah hanya meminta kita datang dengan hati yang mau bertobat. Selama pintu kehidupan masih terbuka, pintu tobat juga masih terbuka. Selama napas masih berhembus, kesempatan memperbaiki diri masih tersedia. Dan selama matahari belum terbit dari barat, rahmat Allah masih terbentang luas bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Berapa banyak Jumat yang telah berlalu dalam hidup kita. Berapa banyak kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki diri. Berapa banyak nasihat yang telah kita dengar. Berapa banyak ayat yang telah kita baca. Berapa banyak peringatan yang telah sampai kepada kita. Namun apakah hati kita benar-benar berubah? Ataukah kita masih mengulangi kesalahan yang sama? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memperhatikan kesalahan orang lain hingga lupa memperbaiki diri sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa mempersiapkan akhirat. Mungkin selama ini kita terlalu sering meminta tambahan nikmat, tetapi jarang meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa lama lagi usianya tersisa. Tidak ada yang mengetahui apakah Jumat berikutnya masih dapat ia jumpai. Bisa jadi hari ini adalah kesempatan terakhir untuk bertobat. Bisa jadi hari ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Bisa jadi hari ini adalah hari ketika Allah sedang membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya bagi kita. Karena itu, jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada akhirnya semua yang kita banggakan di dunia akan ditinggalkan. Harta akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan, rumah akan ditinggalkan, kendaraan akan ditinggalkan, popularitas akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita hanyalah amal. Kelak ketika tubuh telah terbujur kaku, ketika keluarga mengantarkan kita ke liang kubur, ketika seluruh manusia kembali ke rumah masing-masing, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita selain rahmat Allah. Dan salah satu jalan terbesar untuk meraih rahmat itu adalah taubat yang tulus. Karena itu, jika hari ini kita merasa masih banyak dosa yang belum dihapus, masih banyak kesalahan yang belum diperbaiki, masih banyak kelalaian yang belum ditinggalkan, maka jangan tunda lagi. Kembalilah kepada Allah. Ucapkan istighfar dengan penuh kesadaran. Rasakan bahwa Allah sedang mendengar. Rasakan bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Rasakan bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bacalah dengan hati yang hadir, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah sebanyak 3 kali. Semoga kalimat yang ringan di lisan ini menjadi sebab beratnya timbangan amal kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari tundukkan kepala kita sejenak. Angkatlah kedua tangan kita.
marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri majelis ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Kami datang kepadamu membawa begitu banyak kekurangan, kesalahan, dan dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah seluruh dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa keluarga kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang menghadapi kesulitan hidup, maka lapangkanlah urusannya. Jika ada yang sedang diuji dengan penyakit, maka sembuhkanlah dengan kesembuhan yang sempurna. Jika ada yang sedang terlilit hutang, maka mudahkanlah jalan pelunasannya. Jika ada yang sedang bersedih, maka gantilah kesedihannya dengan ketenangan dan harapan. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang gemar beristighfar. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bertobat. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Karuniakan kepada kami kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Karuniakan kepada kami hati yang bersih. Karuniakan kepada kami keluarga yang soleh solehah. Karuniakan kepada kami rizki yang halal, luas dan penuh manfaat. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang Engkau cintai. Pertemukan kami kelak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Kumpulkan kami bersama orang-orang saleh di surgamu yang tertinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kajian ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu satu tombol bagikan yang Anda tekan hari ini menjadi sebab seseorang kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan mendapatkan ampunannya. Tuliskan juga di kolom komentar, Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Serambi Surga, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian yang menenangkan hati dan menguatkan iman kita. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli istighfar, ahli tobat, dan termasuk golongan yang dipanggil pada akhir kehidupan dengan panggilan yang mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sahabatku, itulah kajian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di kajian penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.